dan tepat membangun Minahasa Selatan, Kristiani Eugenia Paruntu, dan Dr. Andes Tony Frans Tandayung. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Selatan 2010-2015. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Bu Teti memang betul-betul calon yang sangat dicintai oleh masyarakat Selat Selatan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebagai kandidat calon dari Partai Golkar, tentunya saya mempunyai visi ke depan yang jauh untuk membangun Minahasa Selatan itu dengan cepat, dan saya memulai dari sumber daya manusianya dulu ya, yang harus kita benahi, karena kalau dari situ kita akan melihat apabila sumber daya manusia itu kita benahi dari tingkat SD sampai SMP, SMA, dan juga sampai ke perguruan tinggi, itu kita akan menghasilkan orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang profesional. Dan dari situ yang akan kita bangun adalah dimulai dari sumber daya manusianya dan mulai dari pendidikan serta dari kesehatan. Yang kita utamakan adalah program-program itu. Nah, kalau rakyatnya sehat dan rakyatnya pintar, tentu kan ke depan kita akan ciptakan banyak sumber-sumber daya yang berprofesional gitu ya, orang-orang yang bisa dapat membangun untuk Minahasanya sendiri gitu ya. Dan saya memang fokusnya ke sana untuk dapat menciptakan suatu lapangan kerja yang besar untuk daerah kita sendiri. Bagaimana caranya? Tentu kita harus membangun infrastrukturnya dulu. Dari sana kita akan memperbaiki sarana prasarananya dulu ya. Contoh mungkin dari sekolah juga ya, mulai dari sekolah-sekolah pendidikan yang saya tadi ungkapkan ya. Baru dari kesehatan, umpama kita memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat umum dari kabupaten sendiri ya, dan kita akan membenahi beberapa bangunan-bangunannya terlebih dahulu untuk memberikan fasilitas yang baik buat mereka semua. Dan juga infrastruktur jalannya yang saya bilang tadi, mulai dari desa kita buka agar supaya pusat bisnis itu bisa bergerak dari desa sampai ke pusat kotanya. Nah, itu yang program saya ke depan, dan saya ingin sekali Minahasa ini akan menjadi kota yang dikenal oleh seluruh masyarakat luas, terutama juga yang mungkin yang belum mengenal Minahasa ini mungkin akan kenal Minahasa lewat pariwisatanya. Nah, itu yang saya akan kembangkan
ke depan, jauh ke depan, saya sudah melihat ada visi yang besar yang Tuhan kasih kepada saya untuk bisa membangun Minahasa Selatan akan menjadi kabupaten yang berwibawa, sejahtera, beriman terutama ya. Dan itulah sesuatu hal yang harus saya lakukan ke depan apabila dipilih oleh rakyat Minsel untuk menjadi pimpinan di Minahasa Selatan. Sekarang kita bicara tentang pertanian ya, di agriculture. Itu memang sangat besar kontribusinya untuk Pemda. Ya tentu kita akan memberikan prioritas bagi sektor pertanian dan perikanannya. Karena pendapatan asli dari daerah itu dari situ yang mayoritasnya ya. Tentu perhatian saya akan memberikan banyak hal di dalam pertanian, contohnya seperti kita memberikan sosialisasi untuk pengembangan dalam sektor contoh jagung gitu ya. Kita akan memberikan semacam pupuk dan modal kerja bagi kelompok-kelompok tani yang ada sekarang. Kiranya ya akan ada perkembangan yang ke depan yang jauh lebih besar yang mungkin bisa kita ciptakan lapangan kerja. Mulai mungkin dari 1 hektar kita akan pekerjakan 6 orang saja. Ya kita membuka lahan, umpama kita membuka lahan sampai 5.000 hektar. Nah di situ kita sudah bisa menciptakan lapangan kerja sampai 30.000 orang. Nah itu adalah satu hal yang bisa saya lakukan untuk ke depan. Itu baru hal di sektor jagung ya. Di dalam mungkin di kopra akan ke depan yang sudah ada kan sekarang kopra yang sebagai ini penghasil terbesar di Minahasa Selatan. Tentu dengan adanya ekspor ya kita akan buka peluang itu untuk ke depan agar supaya tetap ada pelayanan khusus dari Pemda untuk bisa agresif lebih lagi untuk membawa para investor untuk bisa membeli hasil daripada yang ada sekarang ini yang mungkin masih ya sudah bagus tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau kita membawa orang-orang yang bisa membeli hasil produksi daripada itu sendiri. Dan tentunya mungkin kita akan ciptakan semacam factoring gitu ya. Di situ ya mungkin selama ini hanya minyak kelapa yang diekspor, tapi mungkin kita bisa bikin produk hasil N yang lain seperti mungkin kosmetik yang terbuat dari coconut gitu ya, dari kelapa itu sendiri. Nah itu salah satu yang kita bisa ciptakan. Dan juga untuk perikanan yang kita bicarakan ya memang saat ini banyak petani nelayan yang sudah kita fokuskan untuk ke depan bagaimana mereka diberikan semacam ini ya kapal-kapal untuk kapal-kapal ikan yang akan kita coba kerjasamakan dengan pabrik yang ada pembuat kapal ikan ya, bukan pabrik maksudnya pembuat kapal ikan yang ada di daerah lain yang mereka bisa kerjasama dengan kelompok tani kita di sini dan kita memberikan semacam kerjasama kredit usaha ringan ya buat mereka, kredit untuk petani nelayan bagaimana mereka bisa membeli kapal ini dan produksi mereka yang mungkin akan ya kita lihat bagaimana nanti kerjasama kita dengan para investor itu yang akan membantu untuk nelayan-nelayan ini. Nah ini satu hal yang mungkin ke depan yang akan saya lakukan karena saya percaya bahwa selama ini yang saya ada hubungan baik dengan teman-teman yang mereka juga concern ya, mereka peduli untuk membangun Minahasa Selatan. Nah ada beberapa kawan yang sudah ingin sekali mau membantu saya apabila saya terpilih menjadi bupati. Nah ini adalah satu hal yang saya yakin mereka bisa, yang sudah terbukti mereka bisa membangun di daerah lain. Kenapa di Minsel mereka ingin rindu sekali untuk bekerja sama dengan kita. Nah ini satu opportunity, satu kesempatan buat kita ke depan, buat masyarakat yang ada di sana untuk membuka peluang itu. Karena saya tahu kalau kita membuka bisnis perikanan ini, maka di situ akan terpusat ada pelabuhan ikannya, dan itu akan besar ke depan efeknya ke negara tetangga, dan kita bisa juga ekspor langsung dari tempat kita satu waktu untuk membuat semacam lelang internasional di tempat situ. Ini program-program yang ke depan yang saya inginkan supaya ada di Minahasa Selatan. Ini visi saya yang besar ya, saya tahu memang nggak muluk-muluk tapi saya percaya kalau mulai dari hal-hal seperti ini kita perhatikan nelayannya dengan memberi kail kepada mereka, maka segala sesuatunya pasti kalau mereka lakukan itu dengan ya hati yang baik, niat yang tulus ya, semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan dan saya percaya Minahasa Selatan akan diberkati Tuhan.